Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Rosi dalam pelajaran matematika. Pertemuan kali ini kita masuk ke bab 2 yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Nah, harapan Bu Rosi setelah kalian menonton video ini, kalian mampu memahami maksud dari koordinat kartesius. Yang kedua, mengenal istilah-istilah yang terdapat pada bidang kartesius. Yang ketiga, menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Nah, sebelum itu, Bu Rosi ingin mengenalkan kepada kalian sosok ilmuwan matematika asal Perancis yang bernama René Descartes. Beliau ini dipercaya oleh ilmuwan-ilmuwan di dunia sebagai orang pertama kali membuat hubungan yang kuat antara aljabar dengan geometri. Bagaimana hubungan antara aljabar dan geometri menurut René? Seperti ini. Dalam aljabar biasanya itu ada variabel. Nah, di sini Bu Rosi contohkan Y sama dengan 2X. Ada variabel Y dan variabel X. Kemudian ini nanti untuk mencari nilai-nilainya, kita membuat tabel. Ada nilai X dan ada nilai Y. Nah, ini dipermisalkan. Jika nilai X-nya itu 2, X-nya ini adalah 2, maka nilai Y-nya berapa? 2 dikali 2 adalah 4. Jika nilai X-nya 1, maka nilai Y-nya berapa? 2 dikali 1, 2. Jika nilai X-nya itu adalah 0, maka nilai Y-nya adalah 2 kali 0, 0. Dan seterusnya sampai Bu Rosi membuat batasan antara 2 sampai negatif 2. Kemudian pada waktu itu masih belum paham apa yang dimaksud René dalam aljabar ini. Kemudian René memvisualisasikan aljabar ini dalam bentuk bidang kartesius seperti ini. Nah, bidang kartesius ini bentuknya itu 2 dimensi. Ada sumbu X dan sumbu Y, garis bilangan X dan garis bilangan Y. Kemudian, bidang ini dinamakan bidang kartesius. Nah, nilai-nilai ini yang sudah diperoleh, kita bisa menulis posisi titiknya itu rumusnya ini X, Y. Jadi, ini adalah 2,4, 1,2, 0,0, negatif 1, negatif 1, dan negatif 2, negatif 4. Kemudian titik-titik ini kita namakan koordinat kartesius. Nah, ini yang dinamakan koordinat kartesius. Kemudian titik-titik pada koordinat kartesius itu kita tuangkan ke bidang kartesius. Nah, yang pertama kita punya titik 2,4. 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Nah, titik 1. Kemudian titik 2, 1,2. Titik 3, 0,0 di sini. Titik 4 yaitu negatif 1, negatif 2. Titik 4. Titik 5 yaitu negatif 2 dan negatif 4. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan, dibuat garis lurus. Selanjutnya, kalian harus mengetahui istilah apa saja yang ada di bidang kartesius. Yang pertama, sumbu X yang Bu Rosi beri warna merah ini dan sumbu Y Bu Rosi beri warna biru. Sumbu X secara horizontal yaitu dari kiri ke kanan dan sumbu Y secara vertikal itu dari atas ke bawah. Kemudian posisi titik pada bidang kartesius ditulis dalam bentuk koordinat X, Y. X itu absis dan Y itu ordinat. Contohnya, koordinat titik A adalah, nah titik A ini, amati titik A. Nah, kita harus mencari absisnya terlebih dahulu. Absis itu adalah nilai X. X-nya berapa ini? Ya, X-nya adalah 4 dan ordinatnya berapa nilai Y-nya? 3. Sehingga koordinat titik A adalah 4,3. Kemudian titik B, coba amati titik B. Koordinat titik B adalah kita harus mencari absisnya dulu atau nilai X-nya adalah negatif 2. Dan
Ordinat titik B adalah nilai Y-nya adalah berapa ini? Ya, negatif 3. Sehingga koordinat titik B adalah negatif 2, negatif 3. Selanjutnya, bidang kartesius terbagi menjadi 4 wilayah yang disebut kuadran. Nah, ini wilayahnya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 yang mana, Bu? Nih, kuadran 1 ini, coba amati, nilai X-nya adalah positif dan nilai Y-nya itu positif juga. Kuadran 2, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya adalah positif. Kuadran 3, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya adalah negatif juga. Kuadran 4, X-nya adalah positif dan Y-nya adalah negatif. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y. Coba kalian amati titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, H. Dari gambar di samping ini, dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A ini jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? Nah, dari titik Y ini dihitung 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian berapa jaraknya terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terhadap sumbu X. Kemudian yang B berapa ini? B berjarak terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan juga terhadap sumbu X. Dan C-nya 1, 2, 3, 4. 4 terhadap Y dan 1, 2, 3, 3 terhadap X. D, E, F, G, H silahkan dicari sendiri. Nah, kalau tadi kita itu sudah menemukan kalau tadi itu kita mengamatinya melalui bidang kartesius, kita mengamatinya jika diketahui titik-titiknya saja. Nah, titik-titiknya ini coba kalian amati, ini nilai X, ini nilai Y. Nah, jarak ke sumbu X itu kita pakai nilai Y. Jarak ke sumbu Y itu kita menggunakan nilai X. Dibalik saja. Yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y itu jarak terhadap X. Jika titik B itu 5,5, maka jarak ke sumbu X-nya berapa? Nah, 5 satuan. Dan jarak terhadap sumbu Y berapa? 5 satuan juga. Nah, titik C, negatif 4,3. Nah, jarak ke sumbu X itu kita pakai nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? 3. Dan jarak ke sumbu Y-nya itu adalah 4. Karena kita menggunakan nilai X-nya min 4. Bu, kenapa itu negatifnya tidak ada, Bu? Nah, untuk jarak itu kita menggunakan nilai positif semua. Jadi ketika nanti ada negatifnya semua ini, kamu cukup menuliskan dia itu positif. Nah, D-nya itu Y-nya 6, 5. Jadi intinya dibalik saja. Dan yang terakhir adalah kemudian untuk lebih jelasnya silahkan kerjakan soal-soal berikut ini. Silakan tugasnya dikerjakan di buku kalian, kemudian jika ada kesulitan silakan bertanya dengan Bu Rosi melalui WhatsApp atau bisa datang ke madrasah. Mungkin itu yang bisa Bu Rosi sampaikan untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.